satu. Luar biasa nih yang nyari ini. Aduh, luar biasa Bu yang nyari Bu. Pak, itu masalah begitu itu hati-hati Pak. Saya dia pegawai Loh, negeri ya. makanya kan kita nggak ngomong. Kan ini memberitahukan ke jenengan. Ya kan? Kita memberitahukan ke jenengan bahwa kelakuan anak jenengan itu seperti ini. Ya kan? Kita melakukan tindakan ini persuasif ke jenengan datang, ya kan, baik-baik. Ayo kita komunikasi yang baik. Gimana caranya anak ibu ini terselamatkan? Gitu loh Bu. Ini keinginan kita agar selamat. Kalau kena tangan orang lain kita nggak tahu Pak. Ya kan? Kalau data sudah disebar ke media sosial, semua bisa ngakses, semua bisa nyari. Itu yang nggak kita inginkan, gitu loh Bu. Itu yang nggak kita inginkan, makanya kita datang ke sini didampingi oleh Pak RT, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Tim Apologet Islam Indonesia ya, yang ada di Jawa Timur, datang atau mendatangi rumah Ki Ahmad alias Viko, Victory Alda ya. Victory Alda yang memang identitasnya sudah terbongkar, sudah berhasil dikantongi, termasuk alamat sesuai KTP-nya Victory Alda yang ternyata berada di kota Malang ya. Jadi Victory Alda ini rumahnya ada di kota Malang, di lingkungan ya, di lingkungan yang sebenarnya mayoritas muslim, malah banyak pondok ya, banyak pondok pesantren di sekitar rumah atau tempat jualannya orang tua atau ibu dari si Viko ini ya. Jadi ini cukup menyedihkan teman-teman, banyak fakta yang terbongkar setelah kedatangan tim Apologet Islam Indonesia dan dilanjutkan oleh informasi yang kita dapatkan oleh Bang Wan ya, oleh Bang Wan, salah satu teman lama kita, salah satu pengurus dari Yayasan JCC yang notabene juga berasal ya, yang juga tinggal di Kota Malang. Jadi kita dapat dua informasi nih teman-teman, satu dari tim API, satu lagi dari Bang Wan, di mana kita akan buka ini, kita akan kupas satu persatu ya teman-teman, kita akan kupas satu persatu, dan sebelumnya kita akan tampilkan dulu bagaimana saat tim API ya, dari Surabaya ke Kota Malang untuk mendatangi rumah dari Viko ini, sekaligus berkonsultasi dengan ibunya. Sekaligus ya, untuk menjelaskan kepada ibunya apa yang sudah dilakukan oleh anaknya, yaitu Viko ini. Jadi di sini tim API menjelaskan kepada ibunya perihal hujatan ya, yang terus dilakukan oleh Ki Ahmad alias Viko kepada agama Islam. Dan ibunya terkejut ya. Ibunya juga tidak menyangka bahwa anaknya bisa menjadi seorang penghujat. Padahal mereka tinggal di lingkungan Islam, mereka dengan orang-orang Muslim yang ada di sana juga baik-baik saja, nggak pernah ada masalah. Dan mereka terkejut gitu, kok bisa ya, anaknya dulu nggak seperti ini, kok sekarang malah jadi penghujat anaknya, kok bisa berubah gitu kan. Nah, ini yang cukup mengejutkan dan cukup menyedihkan hati dari ibu si Ki Ahmad ini. Oke, mungkin kita tampilkan dulu teman-teman biar kalian lihat sendiri ya. Nah ini Dan ini sekarang masih ini sudah sampai di rumah ortu Ki Ahmad. Selamat menyaksikan. sampean ya kan seperti apa ya, nanti sampean ibaratnya itu sampean muslim tuh rasanya seperti apa Bu. Sebenarnya sakit banget, tapi kita nggak mau bodoh gitu. Kita nggak mau bodoh, makanya kita berkunjung baik-baik. Kita juga dari tadi nggak ada penekanan kata-kata ya kan, ngepres jenengan atau apa, kita enggak. Kita menanyakan ini yang lebih baik Bu. Ya, saya minta nomor jenengan, saya simpan ya, nanti saya kasih nomor saya biar kita bisa komunikasi ya, untuk langkah yang lebih baik seperti apa. Kalau saya saran kami Mulyo ya, ayo pertemukan dengan kita berdua. Kita ngomong baik-baik. Ya, kita ngomong baik-baik, kita tunjukkan ke media bahwasanya ini loh sudah kita tabayun ya, kita sudah ketemu, beliau minta maaf ya,
kita klarifikasi ke semuanya. Ya, lebih cepat lebih bagus. Nah, itu. Kalau berlarut-larut, kita sudah nggak bisa apa-apa. Karena ini sudah konsumsi publik. Nah, ya jangka panjang. Nah, ya sekolah-sekolah aja, gitu loh. Sekolah-sekolah aja. Anaknya itu yang pintar. Makanya itu, memang pintar, matematikanya luar biasa. Pintar. Iya. Ini kan dia mau S2 ini cuma tinggal tes bahasa. Nah, apalagi itu. Masa depannya nanti hancur. Masa depannya nanti hancur, gitu loh. Saya mohon maaf ya. Iya. Ibu tahu ya, negeri ini mungkin muslim. Tahu Pak, saya Pak. Di penjara tentunya banyak orang-orang Islam. Iya. Kalau sampai Nanti beliau tambah. Nah, bukan Tak maksud tahu. saya, iya. kalau sampai beliau bisa Habis. orang-orang Habis, ya. Iya. Iya saya paham. Ya. Jadi gini Bu, ini terindikasi anak sampean ini sudah posisinya tidak di Bandung, ya kan? Jangan sampai lari terlalu jauh. Kalau memang pulang, ayo pulang, kita ngobrol baik-baik, kita selesaikan baik-baik. Itu yang kita minta Bu ya, kan jenengan. Ya, pulang aja daripada lari nanti malah sakit ya. Ketangkep orang yang apa? Istilahnya itu bukan orangnya, iya, tidak masa lagi sudah. Kalau sudah masa kita sudah nggak bisa ngomong gitu loh. Karena kita organisasi, kita dilindungi hukum, kita harus taat hukum, ya kan? Makanya kita datangi baik-baik. Kalau sudah masa, kita sudah nggak bisa apa-apa. Iya saya sendiri juga. Iya. Ya. mohon Ya kan? saya minta mungkin bisa ditelepon lagi Bu, mungkin ngangkat 16 ya, 16. Aduh. Oke, dia coba teman-teman menghubungi si Kiamat. Tapi kita lihat direspon apa tidak. Video berikutnya. tapi bukan mengancam Bu. Saya Iya. justru Iya, saya memberi tahu. informasi kepada Iya, Ibu. saya tahu. Ya, jadi gini Bu, sebisa mungkin keluarga itu kooperatif, ya kan? Tapi kalau keluarga itu malah melindungi, ya itu bahaya Bu, akan jadi masalah. Dampaknya akhirnya meluas ke keluarga. Kalau bisa ya itu tadi saran beliaunya, mending ayolah nak pulang, kita selesaikan baik-baik. Kita akan datang baik-baik, kita nggak akan rame-rame, kita akan datang baik-baik, ya kan? Akan kita videokan, kita live-kan, ya ke teman-teman semuanya, bahwasanya yang bersangkutan sudah klarifikasi Dan minta maaf. gitu Bu. Jadi biar masalahnya ini nggak meredah, biar kita redam semuanya dulu. Oke, masih negosiasi dengan orang tuanya. Semoga orang tuanya bisa kooperatif memanggil anaknya pulang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Video berikutnya. Itu selamat ya. Itu WA itu dari malam Ya karena gini Bu, Victory ini, ya untuk saat ini dia penghujat nomor 1 di Indonesia. Yang nyari ini bukan cuma Jawa Timur, Indonesia ini nyari Victory ini Bu. Nomor 1 ini Bu, gitu loh. Makanya saya kaget loh, orang Malang gitu loh. Saya kaget, sebagai orang Malang saya kaget. Apa benar ada penghujat di kota saya ini? Ternyata benar. Dia nomor 1. Aduh enggak tuh. Luar biasa nih yang nyari ini. Aduh, luar biasa Bu yang nyari Bu. Pak itu masalah begitu itu hati-hati Pak. Saya dia pegawai Loh, negeri ya. makanya kan kita nggak ngomong. Kan ini memberitahukan ke jenengan, ya kan? Kita memberitahukan ke jenengan bahwa kelakuan anak jenengan itu Iya. seperti ini, ya kan? Kita melakukan tindakan ini persuasif ke jenengan datang, ya kan? Baik-baik. Ayo kita komunikasi yang baik. Gimana caranya anak ibu ini terselamatkan, gitu loh Bu. Ini keinginan kita agar selamat. Kalau kena tangan orang lain kita nggak tahu Pak, ya kan? Iya. Kalau data sudah disebar ke media sosial, semua bisa ngakses, semua bisa nyari. Itu yang nggak kita inginkan, gitu loh Bu. Itu yang nggak kita inginkan, makanya kita datang ke sini didampingi oleh Pak RT, gitu loh. Iya. Kita minta dampingan dari Pak RT. Kalau kita
ya kita istilahnya sakit hati ya sebagai umat muslim, ya kan, sakit hati itu. Tapi kita tetap pakai akal, kita pakai akal sehat kita nggak akan melakukan hal-hal yang di luar batas, ya kan. Makanya kita datang ke sini dengan beliaunya, dengan Ustadz, ya kan. Ingin benar-benar ibu itu serius untuk masalah ini. Ini bukan masalah kecil, Bu. Ini masalah besar, masalah nasional ini. Iya. Nasional tuh. Ibu bisa cek di YouTube nanti ya. Nama akun anak ibu itu kalau di TikTok namanya Ki Ahmad. Ibu bisa dengarkan di situ. Itu siapa? Nama akunnya anak sampean itu, ya Victory itu namanya Ki Ahmad. Mungkin. Oke, kita lanjut ke berikutnya, masih negosiasi dengan ibunya. Lanjut. Ini sedang menelpon anaknya nggak direspon. Ini sedang menelpon anaknya nggak respon. Berapa kali dia panggil, berdering, tapi tidak direspon, teman-teman. Kita ke video berikutnya ya. Empat tahun yang lalu, 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Di sana ada keluarga berarti yang di Bandung ya? Oh, jadi ngekos sendiri. Yang kenalkan saya. Oh. Dari sana. Setelahnya bumi ini, saya bilang itu gak ada keluarga. Nggak kenal, nggak enak. Berarti selama ini belum ada Pak ya, yayasan atau organisasi Islam yang datang ke sini duluan, belum ada Pak ya? Belum ada, baru kita ini Pak ya? Ya. Ya intinya kan kita inginnya semuanya itu baik-baik. Kalau memang selesai dengan baik-baik, ya ayo baik-baik. Jangan sampai cukup sekolah aja. Iya. Betul. Ya. Jadi guru. Iya. Masih aja sekolah biasa. Just gak usah itu kayak gitu. Mohon Ini maaf, kayaknya suaranya nggak jelas ya. Ini lagi juga di pinggir ada jalan yang biayai rumahnya. memang untuk dia berbuat itu. Bukan dipengaruhi. Ada yang biayai untuk dia seperti itu karena banyak. Dan mohon maaf ya, ponakan sampean ini nomor 1 di Indonesia, penghujat nomor 1 di Indonesia yang dicari orang Muslim se-Indonesia. Bahaya nggak Pak? Nomor 1 loh Pak. Enggak? Kalau masalah uang itu soalnya sebenarnya dia sudah dapat uang Pak, karena dia universitasnya Iya. Ini pamannya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Kita lanjut video berikutnya. yang anak sekolah nggak seperti itu. Jadi kalau bapaknya ini paman dari ya? Iya, kakaknya. Oh kakaknya, ibunya Victor. Kakaknya iya. Ibunya Victor ini yang paling kecil apa? Oh paling kecil, gontot berarti ya. Anaknya 2 itu Pak ya. Ya. Kok tahu ya Pak? Nah, kenapa? Kok tahu? Makanya Pak, kita tahu semua sebenarnya, gitu loh. Bapaknya. Iya, karena kita ada. Dialihkan ya? Kenapa? Dialihkan. Oh enggak, bukan, saya bukan Dia dialihkan. pernah ke sini ya? Seperti istrinya saya enggak? Iya pernah, kalau ke toko ini pernah Pak. Enggak pernah. Pernah. Iya pernah sih, ke toko ini pernah beli sesuatu. Jadi, Bukan dari saya tidak bukan. oh, bukan. Oh ternyata itu pamannya, saudara sama ibunya. Kita lanjut video berikutnya. Dari Mojokerto. Terus tentara dinas di Makassar ketemu. Oh itu Makassar ya. Oh Toraja. Keluarga ibu saya.
keluarga bapak itu bersama apa ya, yang dibiarkan ya sangat menunggu sebelum dari sana, sehingga putranya itu ada yang sekolah negeri, ada yang sekolah itu kemudiannya banyak anaknya sekolah gitu. Ini kan Oke, kita lanjut video berikutnya mungkin yang terakhir ya. Dengan peraturannya, karena memang kamu saya tetap dosen salah juga keluar. Kalau matematika Pak ya? iya, kalau nilai itu sebenarnya nggak bisa, akhirnya dia keluar akhirnya terpilah ke Bandung, dan di Bandung itu dia itu masuk ke kampus, Kampus UPH. bukan tidak kampus lain. Oh, gitu. Bukan beasiswa, Oh, yang di kampus apa sekarang di sana, Pak? kampus kecil, apa namanya? Itu yang Ya. lupa saya apa namanya? Apa itu lupa saya. Ya. Akhir ada komunikasi juga. Ya, jadi laporan sudah masuk. Ya, jadi mohon kerjasamanya Kiamat untuk bisa DM ke saya langsung. Ya, karena saya sudah bicara dengan ibunya. Ibumu memesankan Kiamat jalankanlah dengan yang baik, jangan cara mencari uangnya dengan cara seperti menghujat atau seperti apa. Ya, kasihan orang tuamu. Ya, jadi tadi pagi itu saya ke rumah kamu, nangis-nangis, kasihan. Nah, lebih parahnya kemarin, itu katanya ibunya, ada sekitar 6-7 orang datang ke rumahnya, masa ketakutan. Saya pikir ya kenapa lah kok, ini kan orang tua. Cobalah satu orang kan sudah tidak masalah gitu loh. Tapi kok seperti menggerebek penjahat aja gitu loh. Itu yang saya sayangkan untuk teman-teman API. Ya, saya tahu karena saya yang lebih awal di sana, tapi saya memantau dan bicara dengan Pak RT-nya. Begitu. Ya, jadi saya sangat disayangkan teman-teman. Ya, saya pun dapat foto yang baru adalah pokoknya bisa digondong, kemudian apa yang disampaikan oleh orang tuanya juga gimana ya, saya iba juga gitu melihat, sedih juga ya kan, bagaimana kemarin itu didatangin ya kan, tadi itu mengeluh sakit orang tua nih, aduh, tunjukkanlah akhlak kita sebagai muslim ya. Jadi untuk Kiamat, untuk yang sudah tahu, tolong data-data kamu tuh sudah ada sama saya. Apalagi kamu punya masalah, ternyata kamu tuh dikeluarkan kan dari kampusmu di Surabaya, ya kan? Betul tidak? Kalau kamu DM aja ke saya, ya kita bicarakan ini, ya nanti apa yang harus dilakukan. Karena ini orang tua kamu, terutama ibu kamu tuh kasihan sekali, sedih tadi kondisinya. Ya, tadi pagi udah ke sana saya tadi itu udah menceritakan bagaimana kemarin itu dari API katanya datang gerombolan orang banyak, 6 sampai 7 orang itu. Ya, ini yang dihadapin orang tua teman-teman. Kalau si Kiamatnya tidak masalah, gitu loh. Yang disayangkan itu. Ya, mungkin besok pagi mungkin saya coba akan ke sana juga lah. Ya mungkin agak siang dikit lah, karena kesibukan saya. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Itu pertama adalah video saat API mendatangi rumah Kiamat. Terus yang kedua
adalah pernyataan Bang Wan ya. Dan kalian yang nilai sendiri. Kalau saya secara pribadi ya mendukung lah apapun yang dilakukan oleh teman-teman. Masing-masing punya pandangan masing-masing, masing-masing punya sikap masing-masing, dan ini kita hargai. Ya, kita hargai. Bagaimanapun, yang penting tujuannya demi Islam. Ini yang teman-teman harus garis bawah. Jangan ada yang merasa, oh tujuan saya untuk mendatangi atau mencari kiamat untuk popularitas. Oh, untuk supaya kelihatan hebat. Enggak. Ini yang harus dihilangkan dulu. Ya, jangan ada pikiran bahwa orang-orang ini melakukan action nyata, melakukan tindakan menangani kasus Victory Alda alias kiamat ini untuk tujuan gaya-gayaan. Ini enggak. Ya, ini semua demi umat. Ini semua supaya jangan ada lagi penghujat-penghujat di Indonesia. Supaya menjadi efek jerah. Ya, supaya orang-orang lihat, jangan main-main dengan yang namanya agama. Nggak boleh. Yang penting teman-teman harus tahu dulu ya, bahwa tujuannya ini supaya kita bisa menghentikan hujatan-hujatan yang dilakukan oleh Polycarpus di luar sana. Ini yang paling penting. Harus segera di-stop. Karena kalau dibiarkan terus, ini berbahaya bagi keutuhan negara kita. Dan di sini saya kasih testimoni sedikit ya. Ki Ahmad ini berasal dari keluarga broken home, di mana mama dan ayahnya itu sudah lama cerai dan mereka memang keluarga Kristen. Nah, ini sekaligus supaya teman-teman tahu. Jadi dia memang tumbuh dari keluarga broken home, di mana dia tinggal di lingkungannya Muslim padahal. Dia waktu kecil pun temannya banyak Muslim. Ya. Dia sekolah di Malang, tumbuh di lingkungan Muslim, bahkan kalian bisa lihat di sini teman-teman, bahwa ibunya aja cerai. Jadi Kristen ternyata boleh cerai. Dan itu fakta, silakan dicek. Di pengadilan, berapa banyak orang Kristen yang cerai. Jadi bagi teman-teman Muslim, terutama Muslimah, yang selama ini dipengaruhi nih, selalu dibilangin sama sebelah ini bilang, wah ngapain Islam tuh boleh poligami, boleh cerai, nggak enak kalian jadi wanita, jadi korban gitu kan. Kalian lihatlah berapa banyak kasus perceraian yang menimpa orang Kristen. Dan berapa banyak orang yang sudah disiksa, sudah sebenarnya pernikahannya itu udah benar-benar kayak neraka. Tapi sabar-sabar, karena nggak dikasih cerai oleh pendetanya. Udah dipukulin istrinya, bahkan suaminya nggak kasih nafkah dan sebagainya, nggak boleh cerai. Ya, suaminya selingkuh pun kadang-kadang mereka tahan-tahan badan. Ini kan nggak bagus. Ya, ini nggak bagus. Jadi di sini kalian bisa lihat Ki Ahmad yang selalu menjelek-jelekkan Islam cerai, ya, Islam poligami dan sebagainya. Ternyata orang tuanya juga cerai. Orang tuanya sendiri juga cerai. Ini sebenarnya jadi tamparan buat para pendukung Ki Ahmad. Kalau memang Anda mau ngomong sesuatu, pastikan dulu Anda beres. Kalau Anda nggak beres, jangan ngomong. Malu. Kalau ketahuan malu. Jadi mending jangan ngomong. Sama kayak joker swasta. Dulu setiap hari menghina poligami Islam. Terus saya bongkar. Rupanya dia poligami. Dia ngejek poligami, tapi dia pelakunya. Ini kan maling teriak maling. Nggak malu apa? Jadi buat pendukung Ki Ahmad, kalian lihat sendiri ya. Ki Ahmad ngomong Islam, tukang cerai, menyakiti wanita. Rupanya keluarganya juga sama. Padahal dia keluarga Kristen, bukan murtadin. Ya, jadi jelas. Terus kita dapat info juga bahwa Ki Ahmad itu kuliah di Surabaya. Dia melanjutkan kuliah setelah dari Malang, tamat sekolah, ya, tamat SMA dia pergi ke Surabaya. Jadi kuliah di Surabaya, terus drop up. Keluar dari kampusnya UPH Surabaya, ya mungkin karena masalah uang ya, masalah biaya kuliah, terus pindah ke Jakarta. Di Jakarta lah Ki Ahmad ini mendapatkan, di Jakarta pula, di Bandung, sorry. Mohon maaf ya, di Bandung. Dia lanjut kuliah di Bandung, dan dari situlah si Ki Ahmad ini mengenal dunia diskusi lintas iman, dan terakhir menjadi penghujat akut. Ya, karena tawaran uangnya menggiurkan. Tawaran dunianya luar biasa.
Dan kiamat ini adalah salah satu Polikardus yang mendapatkan suntikan uang paling banyak. Mendapatkan donasi paling banyak. Salah satu yang paling banyak untuk saat ini. Karena memang dia penghujat akut. Makin menghujat Islam, makin banyak donasi yang diterima. Nah, ini yang nggak benar nih di sebelah ini. Harus segera diberantas lah. Ini kok masa orang makin jago menghujat, makin banyak yang donasi. Ini apa-apaan? Ini apa-apaan? Jadi mohon teman-teman, adalah kesadarannya. Ada kesadarannya. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan ya untuk konten kali ini. Dan bagi teman-teman, saya juga ingin menyampaikan bahwa kita ada program yang kita sebut sebagai Jumat Berkah, di mana Jumat ini kita akan melakukan satu hal yang cukup berbeda. Ya, memang di 2024 ini saya targetkan program-program kita lebih banyak di lapangan. Karena untuk diskusi saya rasa sudah nggak ada lawan lagi lah kita. Ya, Islam sudah berjaya di dalam debat dan diskusi lintas iman di medsos-medsos. Terus masalah pemberitaan ya untuk menangkal fitnahan-fitnahan yang dibuat Polikardus. Karena memang channel-channel mereka ini lebih banyak channel fitnah. Channel sebelah, channel Polikardus, ini jarang yang debat. Hanya beberapa orang, tapi fitnahan yang paling banyak. Kita lihat bagaimana fitnahan dibuat oleh Tanpa Ragi, ya Paul Jang, Pavel 88, dan sebagainya. Banyak sekali. Yang menangkal fitnahan kita akan fokuskan lagi. Ya, ada beberapa teman-teman yang juga kita push ya, termasuk Uniriva, kita lagi push untuk menangkal fitnahan-fitnahan, jangan hanya debat-debat. Dan kita sudah buat channel khusus ya, konten reaksi dari Uniriva. Terus kita juga akan fokus di lapangan. Kita akan fokus di lapangan bagi teman-teman yang tergerak untuk mendukung. Ya, silakan. Di mana saya sudah tulis dengan sangat clear ya, bahwa kita berhasil menemukan lokasi gereja tanpa tembok Risuli Lubis. Selama ini kan Risuli Lubis sering membuat konten bahwa dia punya gereja tanpa tembok. Di situ dia memprovokasi masyarakat untuk membenci Islam, membenci Bang Zuma, dan mengutuk ya, Bang Zuma, bahkan menyuruh menguliti Bang Zuma. Jadi kita sudah menemukan lokasi tersebut, dan untuk Jumat Berkah tanggal 19 Januari nanti, kita akan mendatangi tempat tersebut. Kenapa kita harus turun ke jalan? Ya, saya sudah sampaikan. Yang pertama tentu saja untuk menguatkan iman saudara kita yang terus dicekokin doktrin misionaris. Kita tahu saudara-saudara kita di luar sana itu menjadi target misionaris. Dan mereka terus ya dicekokin dengan ajaran-ajaran yang sebelah. Bahkan termasuk ajaran menjelekkan Islam. Dikatakan, ngapain Islam kalian? Susah, Tuhan kalian nggak menolong. Lihat tuh, Tuhan kalian nggak punya kekuatan dan sebagainya. Nah, ini yang coba kita bereskan. Ini yang coba kita luruskan kembali pemahamannya. Terus yang kedua, ya tentu saja membantu saudara kita yang kelaparan adalah tanggung jawab kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk orang yang beriman kepadaku, orang-orang yang tertidur karena kekenyangan. Tetapi di sampingnya, ada saudara dan tetangganya yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Jadi ini adalah kewajiban kita sebagai umat muslim untuk membantu saudara kita. Terus yang ketiga, untuk memastikan tidak ada kecurangan dan penghinaan serta penghujatan yang dilakukan oleh misionaris saat mereka melakukan misi misionarisnya, misi indomisasinya. Jangan sampai ada kita temukan, kita dengar adanya kecurangan-kecurangan dan penghinaan kepada Islam. Ini yang kita coba tanggulangi. Ya, jangan sampai ada penghinaan kepada Islam. Dan bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ini ya. Ini khusus untuk Jumat Berkah. Jadi memang kita bedakan, yang Jumat Berkah, Jumat Berkah. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan ini lokasi dari tempat Risuli Lubis. Ya, ini sebelah kanan ada taman, di sebelah kanan sinilah Risuli Lubis masuk. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan membantu perjuangan kita selama ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.